Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haider Awalian Nesta dengan NIM F1D1230020 dari Prodi Teknik Pertambangan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan energi geotermal. Apa itu energi geotermal? Geotermal adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo yang berarti bumi dan term yang berarti panas. Secara umum, geotermal adalah energi panas yang berasal dari bagian dalam bumi dan tersimpan dalam bentuk uap air panas atau batuan panas di bawah permukaan. Energi ini dihasilkan dari peluruhan alami unsur radioaktif, panas sisa pembentukan bumi, serta perpindahan panas dari lapisan mantel ke kerak bumi. Pemanfaatan energi geotermal. Yang pertama itu ada pemanfaatan langsung atau direct use. Pemanfaatan langsung adalah penggunaan panas atau air geotermal secara langsung tanpa melalui proses konversi menjadi listrik. Artinya energi panas dari bumi dipakai apa adanya sesuai suhu dan kondisi fluida geotermalnya. Sedangkan pemanfaatan tidak langsung atau indirect use merupakan pemanfaatan penggunaan panas bumi yang terlebih dahulu dikonversi menjadi energi lain, biasanya energi listrik, sebelum kemudian dimanfaatkan. Dalam proses ini, fluida geotermal digunakan untuk menghasilkan uap yang memutar turbin dan menghasilkan listrik. Pemanfaatan langsung. Yang pertama yaitu panas bumi dapat dimanfaatkan sebagai pemanas ruangan atau district heating. Pemanfaatan panas bumi secara langsung untuk pemanas ruangan dilakukan dengan mengalirkan air panas dari reservoir geotermal ke sistem pemanas bangunan. Air panas tersebut diproduksi melalui sumur. Setiap produksi kemudian dialirkan menggunakan pipa menuju heat exchanger di setiap bangunan atau kawasan. Di dalam heat exchanger, panas dari air ruangan geotermal ditransfer ke air bersih yang digunakan untuk menghangatkan ruangan. Setelah panasnya digunakan, air geotermal yang telah mendingin dikembalikan lagi ke dalam tanah melalui sumur injeksi. Sistem ini sederhana dan efisien karena memanfaatkan energi panas secara langsung tanpa proses konversi menjadi listrik. Yang kedua yaitu pengeringan produk pertanian atau geothermal drying. Pemanfaatan geotermal untuk pengeringan. Pemanfaatan panas fluida geotermal untuk menghasilkan udara panas yang stabil. Air geotermal yang bersuhu menengah dipompa dari sumur, kemudian digunakan untuk memanaskan udara melalui heat exchanger sebelum udara tersebut dimasukkan ke ruang pengering. Produk seperti jagung, rumput laut, kayu, dan ikan ditempatkan di dalam ruang tersebut sehingga panas dapat mempercepat proses penguapan air dari bahan. Proses pengeringan menjadi lebih efisien, hemat energi, dan tidak bergantung pada cuaca. Setelah udara panas melewati bahan, uap air dikeluarkan melalui ventilasi untuk menjaga mutu produk. Yang ketiga, yaitu budidaya perikanan dalam kolam hangat. Aquaculture heating. Dalam kegiatan budidaya perikanan, panas bumi digunakan untuk menjaga suhu kolam agar tetap stabil dan sesuai dengan kebutuhan organisme air seperti ikan atau udang. Air geotermal yang bersuhu rendah dialirkan menuju heat exchanger untuk memindahkan panasnya ke air kolam tanpa mencampurkan fluida geotermal langsung, karena bisa mengandung mineral tertentu. Dengan panas tambahan ini, suhu kolam dapat dipertahankan pada rentang optimal yang mendorong pertumbuhan biologis dan meningkatkan produktivitas budidaya. Metode ini mengurangi ketergantungan pada pemanas listrik dan lebih efisien secara energi. Yang selanjutnya itu ada pemanfaatan tidak langsung atau indirect use konversi menjadi listrik. Yang pertama itu ada PLTP, sistem uap kering atau dry steam power plant. Pada sistem uap kering, fluida geotermal yang dihasilkan berupa uap panas kering langsung dialirkan dari sumur produksi menuju turbin. Uap bertekanan tinggi ini memutar turbin yang terhubung ke generator sehingga menghasilkan listrik.
Setelah keluar dari turbin, uap masuk ke kondensor dan berubah menjadi air sebelum akhirnya direinjeksi ke reservoir untuk menjaga keseimbangan tekanan. Proses ini disebut tidak langsung karena energi listrik yang dihasilkan dari panas bumi baru digunakan untuk kebutuhan lain setelah dikonversi. Yang kedua itu ada PLTP, sistem flash steam atau uap kilat. Sistem flash steam digunakan pada reservoir dengan suhu sangat tinggi, biasanya di atas 180 derajat. Fluida geotermal yang berupa air panas bertekanan tinggi dikeluarkan ke permukaan, lalu memasuki ruang flash yang mengalami penurunan tekanan secara cepat. Penurunan tekanan ini menyebabkan sebagian air mendidih seketika dan berubah menjadi uap. Uap inilah yang digunakan untuk memutar turbin dan menghasilkan listrik. Sisa air yang tidak berubah menjadi uap kemudian dikembalikan ke bawah tanah melalui sumur injeksi untuk menjaga keberlanjutan reservoir. Yang terakhir itu ada PLTP binary cycle atau siklus ganda. Pada sistem binary cycle, fluida geotermal bersuhu menengah digunakan untuk memanaskan fluida sekunder yang memiliki titik didih rendah, seperti isobutane dan isopentane. Fluida geotermal dialirkan ke heat exchanger untuk memindahkan panasnya ke fluida sekunder hingga fluida tersebut menguap. Uap fluida sekunder kemudian memutar turbin dan menghasilkan listrik. Setelah memutar turbin, uap sekunder dikondensasikan kembali menjadi cairan dan digunakan ulang dalam siklus tertutup. Fluida geotermal yang sudah dingin dikembalikan lagi ke reservoir. Sistem ini aman dan efisien serta memungkinkan pemanfaatan panas bumi dengan suhu relatif rendah. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang pemanfaatan geotermal. Maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.